Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Zakwani dengan NIM H1110125101 dari kelas Struktur Data A akan menjelaskan program yang saya buat. Nah, program yang saya buat adalah pengecekan kesehatan sapi kurban. Langsung saja kita masuk ke programnya. Pertama-tama kita import library terlebih dahulu, yaitu DQ. Kemudian kita inisialisasi dulu hash table-nya. Di sini ada data sapi. Nanti di data sapi ini akan ada nama, berat sapi, dan ID sapi. Kemudian ada antrian menggunakan DQ. Kemudian ada riwayat. Kemudian ada sapi yang siap dikurbankan. Kemudian ada juga sapi yang tidak layak dikurbankan. Nah, di sini seharusnya saat awal memulai program akan langsung masuk ke pilihan menu sistem manajemen sapi kurban. Yang pertama ada tambah data sapi, yang kedua ada tampilkan data sapi, ketiga ada cari sapi, keempat ada tambah antrian pemeriksaan, yang kelima proses pemeriksaan, yang enam lihat riwayat pemeriksaan, yang tujuh lihat sapi siap dikurbankan, yang delapan lihat sapi tidak layak, kemudian 0 untuk keluar dari program. Nah, untuk pemilihan menu menggunakan decision di sini if 1 tambah sapi. Kita akan bahas dari pilihan pertama dulu, tambah sapi. Nah, di tambah sapi ini ada fungsi bernama tambah sapi. Nanti user akan diminta input berupa ID sapi. Senyaman kita bagaimana menamai ID sapinya. Kemudian kalau ID sapinya sudah ada, maka akan mengembalikan nilai ID sudah ada atau print ID sudah ada. Selain input ID sapi, kemudian ada juga input ID sapi, kemudian berat dengan satuan kilogram dengan tipe data float. Kemudian ada nantinya input ini akan disimpan ke data sapi. Setelah diisi, maka akan ada output berupa print sapi berhasil ditambahkan. Kemudian di sini ada fungsi tampilkan sapi. Tampilkan sapi ini akan menampilkan data-data yang ada di data sapi. Jika data sapi tidak ada isinya, maka akan mengembalikan nilai data kosong atau output berupa print data kosong. Jika ada, maka akan mengembalikan nilai ID sapi, nama, dan berat. Kemudian ada searching, ini untuk mencari sapi berdasarkan ID. User akan dimintakan input berupa ID sapi. Kemudian jika ada, maka akan menampilkan output data ditemukan, print data ditemukan, dan juga berupa data sapi berdasarkan ID yang sudah ditemukan tadi. Jika data sapinya tidak ada, maka akan mengembalikan output print data tidak ditemukan. Kemudian ada antrian ini antrian untuk diperiksa kesehatannya nantinya untuk dikurbankan apakah layak atau tidak. Pertama-tama harus dimasukkan ke tambah antrian dulu. Di sini ada fungsinya tambah antrian. User akan dimintakan menginput ID sapi. Nah, sebelum untuk menambah antrian, pastikan sapinya ini sudah masuk ke data sapi, jadi harus diinput terlebih dahulu. Nah, setelah diinput, maka akan di-append ke list data ID sapi. Kemudian akan menampilkan output masuk antrian pemeriksaan. Jika ID-nya belum ditambahkan sebelumnya, maka belum bisa masuk ke antrian karena belum masuk ke data sapi. Kemudian ada proses pemeriksaan kesehatannya. Di sini ada fungsi pemeriksa sapi. Jika antriannya kosong atau 0, maka
akan mengembalikan output berupa antrian kosong. Jika ada, maka akan mengambil dari yang paling depan terlebih dahulu. Nah, fungsi kita mengimport DQ tadi untuk menggunakan popleft ini. Jadi untuk popleft ini kita akan mengambil sapi yang paling depan, yang paling pertama masuk antrian. Kemudian setelah diambil, maka user akan diminta input berupa kondisi sapi sehat atau sakit. Jika sehat, maka akan masuk ke list siap kurban. Jika tidak, maka akan masuk ke list tidak layak kurban. Kemudian ini ada stek atau riwayat yang sudah diperiksa. Jika di riwayat kosong, maka akan mengembalikan output berupa riwayat kosong. Jika ada, maka akan mengembalikannya menggunakan perulangan for i in reverse riwayat. Nah, reverse ini berarti outputnya dibalik, jadi yang diperiksa paling terakhir itu muncul paling awal, yang diperiksa paling awal itu akan muncul di akhir nanti. Kemudian ada siap kurban dengan fungsi tampil siap. Nah, jika sapi yang dikurbankan masih kosong, belum ada yang diperiksa atau kondisinya belum diperiksa, maka akan menampilkan output belum ada. Jika siap dikurbankan, maka jika ada di list siap kurban, maka akan dikeluarkan menggunakan for i in siap kurban. Yang tidak layak juga ada, sama seperti tadi, dengan fungsi tampil tidak layak. Jika pada list tidak layak kosong, tidak ada data, maka menampilkan output belum ada. Lalu jika ada, maka akan dikeluarkan menggunakan perulangan. Ini untuk menunya. Nah, kita akan menggunakan perulangan while true. Jadi selagi user tidak memilih angka 0 atau keluar, maka program akan mengulang terus sampai di break pada pilihan ke 0. Mungkin sekian penjelasan program saya akhiri. Maaf bila banyak kekurangan atau celah pada program ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.